Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kalau kita membunuh orang-orang jolim itu nggak masalah. Kenapa kok gitu? Supaya nggak ada lagi kejahatan di negeri ini. Kita walaupun dia mati nanti juga dimasukkan ke lembah Jawa Sukma. Makanya nanti kalau udah ditata ulang, kalau memang bisa kita tata ulang di kehidupan Satrio Penyihir Muhammad sama Bunda Maya Kalian di kehidupan sekarang ini, itu nggak ada lagi tanah-tanah yang angker, tanah-tanah kuburan yang dihuni sama rohnya itu nggak ada, karena sukma ini tadi yang dimasukkan campur seperti itu. Kalau nggak nanti bisa untuk ilmu-ilmu perdukunan sama orang-orang itu diambil tanah kuburan untuk menjarai orang lain. Nggak ada roh-roh jahat lagi. Yang jadi dajjal itu ya roh-roh jahat itu. Makanya dibilang sama Pak Res, yang bisa sakit itu bukan hanya manusia, seberagam manusia. Sukma juga bisa sakit, jin juga bisa sakit. Makanya jangan kalian berlaku punya ilmu. Pak Res diam bukan berarti takut. Bisa diselamatkan, dipelihara di muka bumi ya dipelihara, nggak bisa dilenyapkan, ambil pusakanya. Selagi orang itu masih tinggal di bumi bisa kita hancurkan. Selagi orang itu masih bernapas masih bisa kita hancurkan. Nggak ada kata-kata yang digempar-gemborkan orang-orang Jawa itu yang merasa ilmu-ilmu kebal itu nggak ada. Kita zikir bismillah, kita hadapkan sama Allah pasti hancur. Ini makhluk-makhluk jin-jin kafir si mata merah si mata hitam yang nyerang Pak Res juga bisa dihancurkan, karena raga dia juga bisa meledak. Apalagi raga manusia, raga manusia yang di alam badan halus saja bisa meledak, bisa hancur, bisa mati juga dia. Saudaraku dimanapun berada, walaupun kalian melihara jin, jangan merasa kalian itu hebat dan kuat. Bisa juga dihancurkan semuanya masalahnya. Kan tidak bilang sama Satrio Penyihir Muhammad Res. Satrio Penyihir itu memiliki rumah merpati susun 3. Ada lembahan juang yang bisa Maya Kalian nggak bisa. Maya Kalian nggak siap ya ditunda. Gitu aja Kak repot. Kalau negaramu nggak daerahmu atau negaramu nggak boleh lagi untuk tempat-tempat maksiat, ya hadapkan sama Allah. Senjatanya, pusakanya kan udah dikasihkan sama Pak Res. Makanya diteliti semuanya, diteliti. Itu namanya pemimpin akhir zaman itu seperti itu. Apabila kalian diserang sesama zikir bismillah, yang salah ini tadi akan hancur. Sumpahnya seperti itu, yang salah akan hancur, yang enggak salah mandi tobat hilang gaibnya, masuk ke lebak Jawa ini. Jadi Satrio Penyihir Imam Mahdi itu yang dibawa turun itu lebak Jawa ini. Imam Mahdi yang bisa bawa Gunung Kaf. Seperti itu. Juru selamat yang dibawa kerajaan Allah, Avatar dan Buddha Matra yang dibawa rumahnya para dewa. Makanya Satrio Penyihir anaknya dewa. Walaupun Satrio Penyihir anaknya dewa diturunkan ke bumi, ya toh, derajatnya ya tetap tinggi Satrio Penyihir, karena Satrio Penyihir punya lebak Jawa ini itu tadi. Jadi yang udah melecehkan Pak Res bersiap-siap menerima kehancuranmu. Kalau Satrio Penyihir diistilahkan hanya 1 malam nggak bakalan berani keluar, nggak bakalan berani keluar tembak mati. Kalau kalian mau nembak Pak Res silahkan, zikir seperti yang diajarkan Pak Res mau kau lemparkan Pak Res silahkan,
Tapi kalau kalian yang mati sendiri, ya resiko tanggung sendiri, kan begitu. Karena Satria Bingit itu anak Allah. Karena kita berdoa, berzikir itu timbulnya khodam atau kita manggil apa, tinggal tergantung zikirnya apa, doanya apa, jadinya apa. Kuncinya cuma seperti itu aja umat manusia ini. Simpel, gampang, singkat, padat. Makanya dibilang paros. Seluruh umat manusia sedunia ini tadi beragama tak bertuhan, Tuhannya dukun, kiai, bisu, dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobatin dokter, larinya ke dukun, kiai, bisu, dan Buddha, bukan sama Tuhan. Sebelum Lebak Jawa ini gunung kaf kerajaan Allah, rumahnya para dewa ini diturunkan sama Satria Bingit. Jadi Satria Bingit itu bukan untuk diakui, tapi dijalankan apa yang diajarkan Satria Bingit. Enggak menjalankan yang diajarkan Satria Bingit, bersiap hancur kalian. Enggak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong hanya mandi tobat, itu pun kalau kerajaan Allah Pak Rois itu dibuka atau kalian diterima sama Satria Bingit Pak Rois. Kalau enggak diterima, ya mau enggak mau kalian harus berserah diri, harus pulang. Enggak boleh kalian hidup di muka bumi. Karena kehidupan di muka bumi ini tadi sangat penting. Nggak boleh orang hidup di muka bumi ini bersekutu sama iblis. Udah nggak bersekutu sama iblis itu namanya nggak perang akhir zaman. Selamanya akan perang dukun, perang gaib, kalau seperti itu. Itu namanya perang akhir zaman. Itu seperti itu. Sholat nanti benar. Mana yang mencurigakan langsung hadapan sama Allah, diam-diam aja. Dihadapkan sama Allah, zikir bismillah itu langsung hancur. Kalau jantungnya yang kita minta itu langsung hancur. Otaknya juga bisa dihancurkan, pita suara juga bisa. Pokoknya seluruh anggota tubuh ini bisa dihancurkan kita hadapan sama Allah. Kalau manusia, jin atau iblis itu enggak bakalan berani zikir bismillah, tetap mengajar. Walaupun dia berani zikir bismillah, enggak punya Lebak Jawa ini juga hancur. Jadi semuanya itu bisa hancur kita hadapan sama Allah. Makanya Satria Bingit diturunkan untuk membawa Lebak Jawa ini itu seperti itu. Karena enggak ada gaib yang terkuat selain kita menghadap sama Allah. Allahnya siapa itu? Sama amin. Jadi kalian membunuh itu bukan berarti dosa. Kalau yang kalian bunuh itu orang-orang yang suka maksiat, suka berdusta. Tutur katanya selalu bagus, lembut, enak didengar, nggak tahu yang dalamnya iblis. Karena manusia iblis ini tutur katanya lembut, bagus, nggih kula mboten, iya, nggih, tapi buktinya dia nyimpang. Nah, serangan dia tetap lagi-lagi secara halus, serangannya itu secara halus. Bisanya ada pelacur, orang maksiat, bisa perselingkuhan, ini ya orang-orang yang dirasuki iblis ini. Ini yang harus kalian waspada, itu seperti itu. Contoh yang hujan-hujan ini itu juga kerjaannya orang-orang berilmu yang menyembah siapa itu, menyembah Dewa Kansa sama Dewa Indra. Itu bisa dihancurkan.